Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirat Mustafa Rahmatullah. Saya ingin menjelaskan bab 4 mengenai masyarakat digital. Perhatikanlah orang-orang di sekitarmu. Saat ini hampir semua orang menggunakan teknologi digital. Di setiap rumah hampir semua orang memiliki telepon dan televisi digital. Pekerja, mahasiswa, dan anak sekolah pun tidak lepas dari handphone dan terhubung dengan dunia maya melalui internet untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dunia digital saat ini berjalan begitu pesat. Hal ini seiring dengan kemajuan yang dicapai pada bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kehidupan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer, media baru. Era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. 1. Pengertian masyarakat digital. Masyarakat digital adalah hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media. Istilah masyarakat digital sering dipakai juga untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi untuk berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang. Teknologi tersebut mempunyai kemampuan untuk mengirim, menerima, dan pertukaran data digital dengan cepat antara tempat ke tempat terlepas dari jarak. 2. Ciri-ciri masyarakat digital. Telah terjadi revolusi sejak tahun 1980-an dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital dan harus berkembang hingga hari ini. Perkembangan teknologi ini masih menjadi masif setelah penemuan personal komputer, yaitu sistem yang dirancang dan diorganisir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Bagaimana ciri-ciri masyarakat digital atau masyarakat informasi? Berikut ini adalah beberapa ciri-cirinya. 1. Kebutuhan akan informasi tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk
baik untuk berinteraksi antar manusia maupun menunjang kegiatan kerja, kegiatan sosial, pengajaran, serta aktivitas lainnya. 2. Masyarakat digital atau informasi bergantung pada inovasi teknologi yang harus berkembang. Spatial. Masyarakat informasi terhubung dengan lokasi yang mempunyai efek pada organisasian waktu dan ruang. Okupasional. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat informasi menyebabkan perubahan dalam kesediaan dan kebutuhan tenaga kerja di bidang informasi. Masyarakat digital atau informasi mengalami perubahan siklus budaya dalam kehidupan sehari-hari karena ketersediaan informasi dari berbagai saluran media termasuk media sosial. Selain ciri-ciri di atas, masyarakat di era digital juga memiliki beberapa ciri lain sebagai berikut. 1. Adanya tingkat arus informasi yang tinggi. Kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada berbagai bidang dan lingkungan. 2. Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengerjaan dan bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya. 3. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. 4. Masyarakat sadar akan informasi dalam mendapatkan informasi secara cukup. 5. Menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. 6. Mengakses informasi secara cepat. 7. Distribusi informasi berubah dari tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik. 8. Sistem layanan berubah dari manual ke elektronik. 9. Kompetisi bersifat global dan ketat. Sebagai negara berkembang, perkembangan teknologi digital juga disarankan dan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia secara umum antusias mengadopsi hidup mendigital, terutama dipicu oleh penetrasi internet berbasis internet membuat seluruh aktivitas para penghuninya menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Perkembangan masyarakat informasi. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi semakin tinggi. Masyarakat menjadi konsumen informasi dan juga memproduksi informasi. Seluruh masyarakat dunia menghabiskan rata-rata sekitar separuh waktu hidupnya untuk berhubungan dengan teknologi informasi. Baik melalui mengunggah video di YouTube, menulis dan merespon status di media sosial seperti Facebook dan Twitter, menulis dan menjawab email dan sebagainya. Maka sekarang ini manusia bekerja dan bermain dalam lingkup masyarakat informasi. Teknologi informasi harus berkembang setiap generasi. Media konvensional dikombinasikan dengan media baru telah mengubah pola konsumsi media dan kehidupan masyarakat. Hampir setiap orang menggunakan telepon seluler dan email
untuk menunjang berbagai aktivitas yang dilakukannya sehari-hari. Satu, gaya hidup masyarakat digital. Generasi digital adalah mereka yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Generasi yang sering juga disebut generasi 2014 ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi komputasi digital. Paparan terhadap teknologi ini menyebabkan mereka merasa nyaman dengan keberadaan teknologi, bahkan menjadikannya seperti kebutuhan primer. Berikut adalah ciri generasi digital yang sangat mudah diamati. Generasi digital dapat kita temukan di sekitar kita, atau bisa jadi mungkin ciri-ciri tersebut ada pada diri kalian. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. A. Senang mengekspresikan diri. Generasi digital cenderung mengekspresikan diri dan berhubungan dengan satu sama lain melalui teknologi digital. Mereka menggunakan teknologi untuk menggunakan informasi dan menciptakan pengetahuan baru. B. Hidup dalam kecepatan tinggi. Sejak internet diciptakan, hampir semua bisa didapatkan secara daring atau online. Katakanlah kita menginginkan barang untuk diantar secepatnya, maka kita akan mendapatkan barang lebih cepat dari kita membuka pintu untuk berangkat ke toko yang menjual barang tersebut. C. Memiliki banyak sumber belajar. Jika generasi sebelumnya mengandalkan orang tua, guru, dan buku yang diberikan untuk belajar, hal ini tidak berlaku bagi generasi digital. Generasi ini tumbuh dan hidup dengan kemudahan akses informasi yang begitu luas. D. Memilih komunikasi dua arah. Jika zaman dahulu surat menyurat dan kesabaran menunggu jawabannya adalah hal yang sangat lumrah bahkan dinanti, namun tidak demikian halnya dengan generasi ini. Mereka cenderung menolak komunikasi searah dalam bentuk apapun, baik offline maupun online. E. Cenderung menuntut tentang kebebasan yang lebih. Generasi digital dapat menggunakan jaringan selama 24 jam setiap harinya tanpa dibatasi pintu yang ditutup ketika malam hari. Hal ini telah mengubah hubungan manusia secara mendasar. Mereka merasa nyaman berinteraksi di ruang online, seperti yang mereka lakukan saat bertatap muka. Maka ketiadaan batas inilah yang membuat mereka menginginkan kebebasan yang lebih dari apa yang ditawarkan. F. Suka berbagi dan berkolaborasi. Selain berkompetensi, terutama dengan kecepatan, generasi digital juga cenderung memanfaatkan kesempatan untuk berbagi dan berkolaborasi. Cobalah lihat, tidak terhitung jumlah akun sosial media, blog maupun aplikasi lainnya yang digunakan untuk berbagi informasi warganet atau netizen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.